Oke guys, saya ingin membuat video mengenai tentang pelajaran ilmu pendidikan. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afinda Akbar dari kelas 1A Fakultas PGSD. Saya ingin mengenai tentang bab 4, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Oke, kita mulai saja. Pengertian sistem. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu stema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Ciri-ciri umum suatu sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem merupakan suatu kesatuan yang holistik. Yang kedua, sistem memiliki bagian-bagian yang berurusan sistematis. Yang ketiga, bagian-bagian sistem itu berelasi antara satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap bagian sistem konsen atau peduli terhadap konteks lingkungan. Sistem sebagai strategi cara berpikir atau model berpikir. Dengan demikian, berarti cara berpikir itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cara berpikir sistematis. Yang kedua, cara berpikir non-sistematis. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro atau makro. Dengan demikian, akan tampak peninjauan secara mikro maupun secara makro, pendekatan sistem dapat menghasilkan kebutuhan yang berupaya perbaikan sistem, sebagian atau seluruhnya terhadap atau sekaligus. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka. Yang C, landasan yuridis pendidikan nasional. Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Misi pendidikan nasional sebagai berikut: mengupayakan perluasan dan pemerataan komponen memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan kompropensional dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Yang terakhir, memperdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Yang D, sistem pendidikan sekolah dasar. A. Konsep sekolah dasar menurut Soeharjo pada tahun 2006 menyatakan bahwa sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
Jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7-18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidik yang lebih tinggi. Yang B, tujuan sekolah dasar. Menurut Suharjo pada tahun 2006, mengemukakan tujuan sekolah dasar sebagai berikut: menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa, melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP, memberikan bakat pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa, membentuk warga negara yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan sikap dasar bekerja di masyarakat, terampil untuk hidup di masyarakat, dan dapat mengembangkan diri. Yang C, karakteristik siswa sekolah dasar. Masa sekolah dasar berlangsung antara usia 6-12 tahun. Dilihat dari karakteristik anak, pertumbuhan fisik dan psikologisnya, anak mengalami pertumbuhan jasmani maupun kejiwaannya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, anak berlangsung secara teratur dan terus-menerus ke arah kemajuan. Siswa SD merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis baik mental maupun fisik. Pada fase ini, pertumbuhan fisik anak tetap berlangsung. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, dan kuat, dan juga lebih banyak belajar sebagai keterampilan. Pada masa ini, perkembangan kemampuan berpikir anak bergerak secara sekuensial dan berpikir konkret ke berpikir abstrak. Alur sistem pendidikan nasional. Yang pertama, permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pencapaian sasaran. Yang ketiga, kurikulum. Dan yang keempat, peranan guru. Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah kamu bersekolah dan menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru. Kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur, dan lain-lainnya, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mungkin dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.